Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 259. Kegelapan dan api melewati Dev, dan semburan api langsung muncul dari tubuh Dev. Gelombang sensasi yang sangat panas menghantam seluruh tubuh Dev. Gelombang kekuatan spiritual memancar dari tubuh Dev, dan kemudian membentuk perisai cahaya transparan di sekujur tubuhnya, langsung memadamkan api di tubuhnya. Segera setelah itu, Dev melemparkan kedua tinjunya, dan ledakan aura menakutkan meletus, seperti tornado, menyapu ke arah nyala api. Dev ingin menggunakan aura ini untuk memadamkan api secara langsung. Nafas yang mengerikan menyapu, dan nyala api gelap ditiup dan diguncang terus-menerus, tetapi nyala api masih menyala, dan tidak ada tanda-tanda padam. Api klan iblis tidak bisa dipadamkan, kamu hanya bisa memperbaikinya. Pria itu memandang Dev dari dalam kristal naga, jadi dia berkata dengan keras. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud pria itu, dan dia membalikkan tangannya, dan api biru muda menyala di telapak tangannya. Segera setelah itu, Dev melambaikan telapak tangannya, dan nyala api biru langsung membungkus nyala api. Kemudian kedua api itu terjerat bersama, menelan satu sama lain. Dev berencana menggunakan api spiritual untuk memurnikan nyala api ras iblis. Lagi pula, hanya masa api ras iblis seperti itu, jadi seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk memperbaikinya. Tapi segera, Dev menemukan bahwa meskipun tampak seperti sekelompok api kecil, kekuatan di dalamnya tidak ada habisnya. Meskipun Dev hampir kehabisan kekuatan spiritual di tubuhnya, dia masih tidak bisa memurnikan api itu. Sebaliknya, api spiritual yang ditembakkan oleh Dev menunjukkan tanda-tanda ditelan oleh api klan iblis. Dev mengertakkan gigi, dan melambaikan kekuatan spiritual satu demi satu, api spiritual biru muda menyala dengan hebat. Blaar! Tiba-tiba, api hitam memenuhi seluruh kristal naga, api spiritual biru muda langsung ditelan, dan bahkan Dev terbungkus dalam nyala api. Melihat ini, pria itu langsung mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Saat kembang api hitam memenuhi seluruh kristal naga, formasi yang awalnya ditekan langsung hancur dan menghilang seketika. Hei, sudah berakhir, mungkin ini kehendak Tuhan. Pria itu menghela nafas dan menutup matanya sedikit, seolah sedang menunggu untuk dilahap api. Namun setelah menunggu beberapa saat, api yang bisa melahap semuanya belum juga tiba. Pria itu membuka matanya dan menemukan cahaya keemasan redup berkelap-kelip di kembang api hitam. Ini, mata pria itu membelalak. Dan dia sangat terkejut. Saya melihat cahaya keemasan yang lemah semakin kuat, menyebar ke sekeliling, dan segera kembang api hitam ditekan oleh cahaya keemasan. Segera setelah itu, seluruh kristal naga ditutupi dengan garis-garis cahaya, dan di sekitar tubuh Dev, 3 kristal naga dengan warna berbeda melayang-layang. Di bawah kaki Dev, sebuah formasi seluas bintang muncul. Dalam formasi ini, nafas melonjak, disertai dengan semburan kekuatan naga yang terus-menerus dalam kristal naga, yang langsung menjebak sekelompok api iblis di dalamnya. Api hitam bergegas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan sepenuhnya disegel dalam formasi oleh Dev. Sinar kecemerlangan naik perlahan dan menyinari api seperti pedang tajam, api hitam sepertinya menderita siksaan yang sangat menyakitkan, terus-menerus mengalir deras. Dev membalik telapak tangannya, dan 3 kristal naga berputar dengan cepat, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Pusaran besar muncul, dan nyala api gelap mulai terus-menerus tertarik oleh pusaran itu. Segera, nyala api hitam menjadi semakin kecil, dan akhirnya tersedot ke dalam kristal naga di tubuh Dev, dan Dev menelan kristal naga di perutnya dengan satu tegukan. Ketika dia melihat Dev benar-benar menghirup api ke perutnya, mata pria itu penuh dengan kengerian. Setelah api hitam memasuki perutnya, Dev buru-buru menggunakan kekuatan ketiga ras, menggunakan kekuatan iblis di antara mereka, untuk membimbing api hitam secara perlahan. Karena tidak ada cara untuk memadamkan api ras iblis, maka Anda tidak dapat menghadapinya secara langsung, Anda hanya dapat membimbingnya untuk disempurnakan. Dengan bimbingan Dev yang lambat, api hitam akhirnya tetap berada di dantian Dev, dan pada dantian Dev, simbol api hitam perlahan muncul. Pada saat ini, Dev merasakan kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Apakah ini kekuatan nyala api ras iblis? Sepertinya akan ada cara lain untuk menyelamatkan hidup di masa depan. Dev merasakan kekuatan api dan langsung tertawa. Meskipun hanya ada sekelompok kecil api ini, itu mengandung banyak kekuatan,
Jika Dev dapat memanfaatkannya dan melepaskan api klan iblis untuk menyerang, itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Melihat pemandangan ini, pria itu berubah dari terkejut menjadi lega, dan berkata dengan senyum tipis. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa satu orang memiliki kekuatan 3 klan. Mungkin adalah yang membentuk kembali jalan surga. Setelah pria itu selesai berbicara, dengan sedikit lambaian lengan bajunya, tubuh Dev langsung terpisah dari kristal naga, dan kemudian kristal naga memancarkan cahaya, dan mengebor tubuh Dev sedikit demi sedikit. Dev juga sepertinya merasakannya, dengan matanya sedikit terpejam, kristal naga di tubuhnya memancarkan cahaya, dan terus menyatu dengan kristal naga yang masuk ke tubuhnya. Dan tubuh pria itu berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat dingin jauh di dunia surga dan manusia, sebuah istana besar menggantung di udara. Istana ini megah, menempati area yang sangat luas, dan melayang di udara, tertutup awan dan kabut, menjulang, seperti negeri dongeng. Dan di sebuah ruangan di istana ini, ada perabotan antik di sekelilingnya, dan keharuman zen terus-menerus berhembus. Duduk di sofa, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu perlahan membuka matanya. Sudah bertahun-tahun, dan seseorang benar-benar memunikan api hitamku. Mata lelaki tua itu dalam, dan ada nyala api yang terus berdenyut di matanya. Pada saat ini, seorang gadis mengenakan gaun merah menyala dan terbakar dengan api masuk. Tuan, di arah barat daya, ada tubuh iblis api. Apakah ini waktu untuk kita? Gadis itu bertanya pada lelaki tua itu. Tubuh api telah muncul, tidak heran api hitam saya akan disempurnakan oleh seseorang. Lilian, pergilah, temukan tubuh api ini, dan kumpulkan murid-murid saya. Beberapa iblis tua lainnya juga sudah berada di dunia surga dan manusia. Aku bisa merasakan keberadaan mereka. Mungkin, hari ras iblis kita benar-benar telah tiba. Mata lelaki tua itu berkedip, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Aku patuh. Lilian mengangguk, dan perlahan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, lalu menghilang. Pada saat ini, Dev perlahan membuka matanya, dan menemukan bahwa pria itu telah menghilang, dan kristal naga di tubuhnya bersinar, dan kekuatan gelombang naga itu seperti gelombang yang bergulung, terus-menerus memengaruhi Dev. Terobosan, saat ini. Dev dengan tergesa-gesa mengarahkan kekuatan naga di tubuhnya, dan terus bergegas dan berkeliaran di dantian. Di langit, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai berkumpul, dan akhirnya berkumpul di atas kolam obat. Tapi di sekte Kuali Giok, huru-hara masih berlangsung. Sudah ada banyak luka di tubuh penatua ketiga, dan napasnya menjadi lebih lemah. Adapun Ruby, wajahnya pucat, dan beberapa luka di tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Murid sekte Kuali Giok yang tak terhitung jumlahnya terbaring sedingin es di tanah, dan para pembudidaya iblis itu menyerang dengan ganas, setiap pukulan akan merenggut nyawa murid sekte Kuali Giok. Saat ini, Zarko juga panik, dengan ekspresi yang sangat gugup. Bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak bisa berurusan dengan kultivator iblis yang dibawa oleh penatua kedua, dan semua orang merasa putus asa. Jika ini terus berlanjut, hasilnya hanya satu, dan itu adalah kematian. Adik kedua, karena kamu ingin menjadi master, maka aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu membiarkan aku hidup, aku akan segera meninggalkan sekte Kuali Giok, dan posisi master sekte akan menjadi milikmu. Zarko berkompromi, dan sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Penatua kedua memandang Zarko, dan berkata dengan senyum dingin. Kamu sudah lama seperti ini, jadi mengapa repot-repot membunuh dan melukai begitu banyak murid? Pergilah, aku tidak akan mempersulitmu. Penguasa baru sekte tidak ingin mengusir semua anggota sekte Kuali Giok. Jika dia benar-benar membunuh semua murid dari sekte Kuali Giok, apa gunanya dia menjadi komandan tanpa tentara? Zarko tidak ragu sama sekali, setelah penatua kedua setuju untuk melepaskannya, dia melompat dan melarikan diri dari sekte Kuali Giok. Zarko meninggalkan sekte Kuali Giok dan langsung pergi ke kota Raja Mingli. Tentu saja dia tidak mau kehilangan posisi raja dari sekte Kuali Giok begitu saja. Nona, adik ketiga, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Jika Anda dengan patuh mengakui kekalahan dan menganggap saya sebagai penguasa dari sekte Kuali Giok, saya dapat membiarkan Anda hidup. Penatua kedua memandangi penatua ketiga dan Ruby dan meminta mereka untuk menyerah. Kamu harus menyerah pada ide ini.
Meskipun aku mati, aku tidak akan berkompromi, kata Ruby dengan marah. Penatua kedua tersenyum dingin, lalu memandangi banyak murid dari sekte Kuali Giok, dan berkata dengan dingin dan angkuh, murid dari sekte Kuali Giok, dengarkan saya, jika Anda memilih untuk menyerah sekarang, Anda masih dapat menikmati semua fasilitas dari sekte Kuali Giok. Tetapi jika Anda harus melawan sampai akhir, hanya ada jalan buntu yang menunggu Anda. Kata-kata penatua kedua membuat banyak murid sekte Kuali Giok ragu, dan sekarang Zarko telah berkompromi dan melarikan diri. Apakah perlu bagi murid-murid biasa ini untuk terus melawan? Saya bersedia untuk menyerah. Penatua kedua juga merupakan penatua garis langsung dari sekte Kuali Giok. Tidak masalah siapa masternya. Melihat ini, wajah penatua kedua penuh dengan kebanggaan, tetapi masih ada beberapa murid dari sekte Kuali Giok yang berdiri di belakang Ruby, dengan teguh mendukung Ruby. Itu termasuk Hengki, murid utama dari sekte Kuali Giok. Hengki, gurumu berkompromi dan lari untuk hidupnya, beraninya kau melawanku? Penatua kedua bertanya pada Hengki dengan tajam. Aku tidak sudi bersamamu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan berkompromi, kata Hengki dengan dingin. Karena dia memilih Ruby, hanya ada satu cara untuk pergi. Selain itu, Dev belum mati, dan sekarang Hengki menantikan penampilan Dev. Oke, jika itu masalahnya, maka kalian semua akan mati bersama. Penatua kedua mendengus dingin, dan saat dia akan bergegas maju, tiba-tiba ada getaran antara langit dan bumi. Segera setelah itu, semua orang menjadi pucat karena terkejut dan melihat ke arah kolam obat. Saya melihat awan hitam di atas kolam obat, dan kilat menyambar melalui awan hitam. Bersamaan dengan suara keras, sambaran petir menyambar kolam obat dalam sekejap. Segera setelah itu, semburan air naik dari kolam obat. Boom! Boom, boom! Petir mulai menyambar terus-menerus, setiap kali menimbulkan badai lautan. Apa yang terjadi di sini? Ruby dan penatua ketiga yang melihat sambaran petir, dan mau tidak mau berkata dengan kaget. Penatua kedua dan Yakub juga mengerutkan kening saat ini. Ini adalah malapetaka guntur. Mungkinkah seseorang dari sekte Kuali Giok tidak bisa menerobos? Siapa itu? Mungkinkah penatua tertinggi gagal menerobos? Penatua kedua tampak bingung, dia tidak mengerti siapa di sekte Kuali Giok yang menerobos saat ini, dan menilai dari kesengsaraan guntur, kekuatan pasti tidak rendah. Tapi penatua kedua tidak bisa memikirkan master manapun di sekte Kuali Giok yang akan menerobos saat ini. Dia sama sekali tidak memikirkan Dev, dan selain itu, kekuatan Dev di alam transformasi, bahkan jika dia menerobos ke alam komposit, tidak mungkin memicu bencana guntur yang begitu mengerikan. Pada saat ini, hanya Hengki yang melihat bencana guntur yang mengerikan, matanya penuh kejutan dan antisipasi. Yang lain tidak tahu, tapi dia bisa menebak bahwa ini pasti terobosan dari Dev. Semua orang berpikir bahwa Dev telah mati setelah tinggal di kolam obat begitu lama, tetapi Hengki tahu bahwa Dev belum mati. Tampaknya setelah menyerap energi dari kolam obat, dan kekuatannya telah menembus. Serangkaian badai petir yang mengerikan terus melanda, dan segera sesosok tubuh, terbungkus dalam momentum yang mengejutkan, perlahan-lahan naik ke langit di sepanjang kolom air yang tebal. Awan hitam perlahan menghilang, dan malapetaka guntur juga menghilang. Dev melayang di udara, dengan cahaya suci memancar dari tubuhnya, seperti dewa yang turun dari bumi. Dev, itu Dev. Ruby melihat sosok di udara dengan jelas, dan berteriak dengan penuh semangat. Itu Tuan Chen. Guru, itu benar-benar Tuan Chen. Melihat bahwa itu adalah Dev, Stuart berteriak dengan penuh semangat. Mata penatua ketiga lembab, dan air mata mengalir deras. Dev tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, tapi dia menerobos alam transformasi. Dengan cara ini, mereka akan diselamatkan. Dan penatua kedua dan Yakub yang melihat bahwa itu adalah terobosan Dev, ekspresi mereka sangat jelek. Cepat, sebelum Dev menerobos. Penatua kedua buru-buru berteriak. Melihat ini, Yakub segera melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya iblis langsung menuju Dev. Semua jenis senjata di tangan mereka melambai ke arah Dev bersama. Melihat ini, penatua ketiga dan Ruby semuanya melompat satu demi satu. Lindungi Tuan Chen. Penatua ketiga meraung. Dia tahu bahwa saat ini, keselamatan Dev harus dijamin. Selama terobosan Dev selesai, mereka akan diselamatkan. Tiba-tiba, semua orang bertarung bersama di udara.
Pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan aura agung menyelimuti seluruh sekte Kuali Giok seketika. Beberapa pembudidaya iblis langsung dikirim terbang oleh aura ini, memuntahkan darah satu persatu, dan kehilangan kekuatan bertarung mereka. Segera setelah itu, dengan lambaian telapak tangan Dev, ribuan kekuatan spiritual terkondensasi menjadi pedang terbang, yang ditembakkan dalam sekejap. Woos, woos. Pedang terbang saling menyilang, masing-masing tidak bisa mengelak, dan langsung terkena pedang terbang, dan masing-masing jatuh ke tanah berteriak. Untuk sementara, para murid dari garis keturunan penatua kedua dan kultivator iblis yang dibawa oleh Yakub menderita korban yang tak terhitung jumlahnya di antara lambaian tangan Dev. Semua orang memandang Dev dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Begitu banyak dari mereka bangkit untuk melawan, dan akhirnya berakhir hampir hancur total. Tapi begitu Dev bergerak, dia hanya melambaikan tangannya, dan sebagian besar pembudidaya iblis itu terbunuh atau terluka. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Dan yang terburuk dari para pembudidaya sihir ini adalah peringkat ke-8 dari alam transformasi, dan ada juga banyak master dari alam komposit di antara mereka, tetapi di tangan Dev, mereka tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun. Tuan Chen, kamu masih hidup, bagus, bagus. Penatua ketiga memandang Dev, dan tiba-tiba menangis. Tuan Chen, Hengki bergegas maju dan memberi hormat-hormat kepada Dev. Dev mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi di sini? Kenapa ada begitu banyak pembudidaya iblis di sekte Kuali Giok? Sekte? Tuan Chen, masalahnya seperti ini. Penatua ketiga memberitahu Dev apa yang terjadi secara mendetail. Setelah mendengar ini, Dev mau tak mau menatap penatua kedua, dengan kekaguman di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pemikiran penatua kedua begitu bijaksana, yang bisa dianggap sebagai jebakan untuk penatua ketiga dan Zarko. Perhitunganmu sangat bagus, tapi sayang sekali kamu melupakanku. Dev menatap penatua kedua dan berkata dengan senyum dingin. Wajah penatua kedua suram, dan dia menatap Dev dengan tegas. Dia tidak menyangka Dev tidak akan mati, tetapi bahkan menerobos. Tapi gerakan menerobos ranah transformasi benar-benar terlalu besar. Dev, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu membunuh beberapa bawahanku dengan menyerang secara tiba-tiba. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, aku tidak bisa menghentikanku menjadi raja. Penatua kedua mengertakkan gigi, lalu memandang Yakub dan berkata, Dev ini akan diserahkan kepadamu, selama kamu membunuhnya, kamu dapat menggunakan sumber daya dari sekte Kuali Giok sesukamu. Setelah mendengar ini, Yakub langsung mengangguk, lalu melihat pada Dev dengan dingin dan berkata, Nak, aku gagal membunuhmu terakhir kali, dan aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Setelah Yakub selesai berbicara, nyala api yang berkobar naik dari tubuhnya, dan dia mendorong telapak tangannya tiba-tiba, dan nyala api di seluruh langit bergerak ke arah Dev seperti gelombang. Yakub tahu bahwa kekuatan Dev telah meningkat, jadi dia membuat gerakan unik segera setelah dia bergerak. Tuan Chen. Dev. Penatua ketiga dan Ruby tidak bisa menahan perasaan khawatir ketika mereka melihat bahwa Yakub telah mendekati Dev, dan dia akan menggunakan gerakan unik segera setelah dia bergerak. Meskipun Dev telah membuat terobosan, dia baru saja mencapai alam tubuh komposit, dan bahwa Yakub berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dan dia juga memiliki pembudidaya iblis yang paling berapi-api. Masih ada celah besar antara basis kultivasi kedua orang, jadi mereka khawatir Dev tidak akan menjadi lawan Yakub. Tapi Dev memang penuh percaya diri, dan dia tidak peduli dengan serangan Yakub. Kamu urus penatua kedua. Sedangkan untuk pembudidaya iblis ini, serahkan saja padaku. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja, kata Dev dengan senyum tipis. Nak, kamu terlalu gila, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Yakub meraung, dan kemudian api langsung menelan Dev. Melihat ini, penatua ketiga dan Ruby hanya bisa fokus pada penatua kedua, lalu melompat dan menyerang penatua kedua. Sekarang penatua kedua tidak mendapat bantuan Yakub, dan sebagian besar pembudidaya iblis itu sudah mati, jadi penatua ketiga dan yang lainnya lebih unggul. Bunuh, para pengkhianat ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Ruby meraung. Hengki dan Stuart bergegas bersama para murid dari sekte Kuali Giok. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tiba-tiba, perkelahian dan pertarungan terdengar lagi.
Orang-orang terus mati, dan darah berceceran, mewarnai seluruh tanah sekte Kuali Giok menjadi merah. Sisi penatua kedua mulai sedikit dekaden, dan orang yang dituntun untuk membunuh oleh penatua ketiga dan Ruby menyerang dengan mantap. Yakub mengepung Dev dengan api di seluruh langit, api yang ganas membakar, dan suhu yang sangat panas membuat orang tidak bisa bernapas. Nak, aku akan membakarmu menjadi abu hari ini, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Melihat Dev terperangkap dalam api, Yakub berkata dengan bangga. Hanya nyala apimu, kamu masih ingin membakarku menjadi abu? Ini terlalu lemah, ayo buat api ini lebih ganas. Dev berkata sambil bercanda. Oke, karena kamu masih berani berteriak, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api iblis, kata Yakub, melambaikan telapak tangannya terus-menerus, dan nyala api mulai bergulung satu demi satu. Nyala api menjadi lebih panas. Inilah yang diinginkan Dev. Dia baru saja memurnikan gumpalan api iblis pamungkas dari klan iblis, tapi sayangnya gumpalan api pamungkas itu terlalu sedikit. Jadi jika Dev ingin membuat api pamungkas di tubuhnya lebih kuat, maka Anda harus menyerap api lain untuk memperkuat api di tubuh Anda. Itu sebabnya Dev dengan sengaja merangsang Yakub untuk memancarkan semua api dari tubuhnya. Dev merasakan api di sekitarnya, tanda seperti api hitam menyala dan tiannya mulai berkedip dan berkedip. Api di sekitarnya membentuk pusaran kecil, dan mulai diserap oleh api di tubuh Dev. Tanpa menyadarinya, dia membalik telapak tangannya dan menunjukkan semua kekuatannya. Melihat Dev terpanggang dalam api, wajah Yakub penuh cibiran. Tapi segera, Yakub tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian matanya tertuju pada api di sekitar Dev, dan wajahnya menjadi sangat serius. Nak, kamu bisa menyerap energi dari apiku, tidak heran Anda tidak takut dalam api ini. Yakub menemukan sempoa kecil Dev. Segera setelah itu, telapak tangan Yakub tiba-tiba menyedot, dan api di sekitar Dev langsung masuk ke telapak tangan Yakub, membentuk bola api seukuran bola. Bergulir bolak-balik, bola api itu berangsur-angsur padam, dan kemudian menjadi hitam. Yakub melemparkan bola hitam ke arah atas kepala Dev. Bang! Dengan ledakan, itu langsung jatuh ke langit seperti bola hitam. Bahan seperti minyak bumi. Zat ini sangat kental, dan banyak yang jatuh di tubuh Dev, membuat suara mendesis seketika, disertai semburan asap putih, dan luka yang dalam membakar kulit Dev. Dev mengerutkan kening, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev, membungkus Dev seperti dewa perang dengan baju besi emas. Namun, zat hitam itu jatuh ke tubuh Dev, masih mengeluarkan suhu yang membakar, dan sisik emasnya rusak di bawah pembakaran zat ini. Sial, apa ini? Mengapa begitu sulit? Dev tidak bisa menahan kutukan, dan dengan cepat mundur, dia ingin menghindari area ini. Hal-hal ini seperti fosfor, ketika terkontaminasi pada tubuh, mereka akan terus memancarkan panas dan terbakar, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari tubuh. Hahaha. Kamu masih ingin lari, bagaimana mungkin? Ini adalah cairan skala hitam yang dipadatkan dengan api pamungkas, tidak ada cara untuk memadamkannya. Yakub tertawa, dan dengan telapak tangannya, sisik hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik ke arah Dev lagi. Melihat ini, Dev mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual, membentuk perisai transparan di sekujur tubuhnya. Zi. Cairan kerak hitam memercik ke perisai, dengan cepat membakar perisai, dan kemudian mulai membakar dan merusak tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Dev melihat cairan skala hitam, dan jatuh ke dalam situasi pasif untuk sementara waktu, dia tidak menyangka bahwa Yakub begitu ahli dalam mengendalikan api. Hahaha, menyerah saja. Tidak ada yang bisa menahan pembakaran cairan sisik hitam. Pada akhirnya, seluruh tubuhmu akan berlubang dan kamu akan mati. Yakub tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapatnya, Dev akan segera mati. Tiba-tiba, mata Dev berkilat cerah, dan dia langsung mengingat sesuatu. Kamu terlalu senang terlalu dini, tetapi tidak hanya kamu yang memiliki api, tapi aku juga punya. Ya, mari kita bandingkan api siapa gang lebih kuat. Setelah Dev selesai berbicara, api di dantiannya langsung dipindahkan ke telapak tangannya. Yakub melihat bahwa di telapak tangan Dev, ada gumpalan hitam. Api pamungkas terus berdenyut. Bambang Pamungkas, api pamungkas? Apakah itu benar-benar api pamungkas? Bagaimana Anda memiliki api pamungkas?
Yakub tidak dapat mempercayainya, bagaimana mungkin Dev memiliki api pamungkas? Anda harus tahu bahwa api pamungkas itu unik untuk ras iblis api mereka, dan hanya mereka yang dapat mengolahnya. Tapi sekarang, Dev adalah ras manusia, bagaimana bisa dia memiliki api pamungkas di tubuhnya? Yakub memandang Dev dengan kaget, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam api yang tampaknya lemah di telapak tangan Dev tidak boleh diremehkan. Api suci tertinggi leluhur? Pada saat ini, Yakub membuka mulutnya dan tampak sedikit ketakutan di matanya, karena dia sudah merasa bahwa api di tangan Dev berbeda dari miliknya. Aku hanya tahu bahwa api di tubuhku ini juga merupakan nyala api klan iblis. Karena aku tidak bisa menghentikan cairan kerak hitammu, biarkan mereka terbakar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan nyala api langsung bergegas menuju cairan kerak hitam. Setelah cairan hitam menyentuh api, itu membuat suara bang-bang seketika, dan kemudian meledak menjadi kelompok api, dan semuanya terbakar. Ketika cairan skala hitam ini meletus menjadi api, di sekeliling muncul kabut hitam menutupi ratusan meter dalam lingkaran. Cairan skala hitam terbakar, dan ancaman terhadap Dev tidak lagi sebesar itu. Pada saat ini, nyala api Dev mulai berjalan menembus api, dan terus-menerus menyerap api di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Awalnya, massa api di telapak Dev kecil. Tapi sekarang, massa api dengan cepat menyerap sejumlah besar api, dan volumenya menjadi jauh lebih besar, dan bahkan nyala api terus meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana Anda bisa memiliki api suci tertinggi. Melihat api yang terus membesar, Yakub terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar memiliki api suci tertinggi dari garis keturunan iblis api mereka di tubuhnya. Api suci tertinggi ini 100 kali lebih kuat dari api tertinggi miliknya. Ada begitu banyak hal yang tidak mungkin, aku akan membiarkanmu melihat hal-hal yang lebih mencengangkan. Setelah Dev berbicara, matanya berkedip karena kedinginan, dan api mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, api di tubuh Dev jauh lebih ganas daripada di tubuh Yakub, termasuk panas terik yang keluar dari api, yang tidak pada level yang sama. Pada saat ini, Dev seperti matahari, membuat area sekitar ribuan meter sangat panas, banyak orang tidak tahan, dan bergegas menuju jarak tertentu satu demi satu. Dan nyala api di tubuh Yakub, dibandingkan dengan api tertinggi Dev, itu memucat dalam sekejap, dan yang tidak penting dipandang sebagai penyihir besar. Ini adalah api leluhur iblis api, mengapa kamu memilikinya? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan leluhur iblis api? Katakan padaku, cepat katakan padaku. Yakub, tubuhnya gemetar sedikit. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah murid dari leluhur iblis api, dan sekarang Dev benar-benar memiliki nyala api leluhur iblis api. Mereka termasuk dalam garis keturunan Balrog, tetapi tidak ada yang berani menyinggung leluhur Balrog, dan api yang mereka miliki juga diwarisi dari leluhur Balrog. Jika mereka tidak kembali ke api, mungkin garis keturunan iblis api mereka, seperti iblis lainnya, telah dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Alasan mengapa mereka masih bisa eksis di dunia surga dan manusia sekarang adalah berkat api di tubuh mereka. Apakah kamu ingin tahu? Dev tersenyum dingin. Seluruh tubuhnya terbungkus api, dan dia berkata dengan suara dingin, "Aku berteman dengan leluhur iblis api yang kamu sebutkan, dan aku pernah menyelamatkan hidupnya." Tidak hanya iblis api, iblis angin, iblis darah, dan iblis bayangan, dan semuanya sangat akrab denganku, tanpa aku, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci. Aku juga punya kekuatan pola dao iblis bayangan pada saya, seperti yang Anda tahu. Kata-kata Dev menyebabkan Yakub berpikir keras, karena apa yang dikatakan Dev benar. Terakhir kali dia bertarung dengan Dev, Yakub merasakan kekuatan dari pola dao di tubuh Dev. Sekarang api leluhur iblis api membuat Yakub sedikit ragu-ragu. Yakub, jangan dengarkan bualannya, berapa umurnya, dan dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak iblis, belum lagi iblis yang dia sebutkan telah ditekan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa tertipu olehnya? Penatua kedua melihat Yakub dibius oleh Dev dari kejauhan, dan buru-buru meneriaki Yakub. Yakub sudah selesai untuk sementara waktu, dan tiba-tiba terbangun, lalu memelototi Dev dan berkata, "Anak baik, aku hampir tertipu olehmu. Nak, kamu benar-benar kurang ajar.
Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencoba trik iblis lainnya. Setelah Dev selesai berbicara, api di tubuhnya berangsur-angsur padam, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Teriak Dev keras, dan tepat di atas kepalan tangan Dev, sebuah bola cahaya keemasan berkedip terus-menerus. Dev mengayunkan tinjunya, dan cahaya keemasan yang terang langsung berubah menjadi bola cahaya keemasan dan langsung menuju ke Yakub. Bola cahaya ini membawa momentum tak terbatas, menembus kehampaan. Melihat ini, mata Yakub tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya mundur dalam sekejap. Dia tahu bahwa gerakan Dev tidak dapat dilawan dengan paksa. Meskipun Yakub belum pernah melihat tinju cahaya suci, dia masih bisa merasakan paksaan yang menakutkan dari pukulan ini. Yakub tidak tahu apakah tinju cahaya suci adalah teknik terbaik para iblis, tetapi kekuatan pukulan ini membuat Yakub sangat ketakutan. Saya melihat tubuh Yakub mundur dengan cepat, dan saat mundur, tubuh Yakub memancarkan aura aneh. Aura aneh ini menghilang ke sekeliling, dan pada saat yang sama, udara di seluruh kehampaan dengan cepat menyusut. Api kembar Taichi. Diiringi oleh teriakan eksplosif Yakub, udara yang menyusut dengan cepat meledak dengan keras dalam sekejap. Untuk sesaat, kehampaan bergetar tanpa henti, dan sekeliling Dev langsung jatuh ke dalam kegelapan. Ini membawa Dev ke ruang lain, dan Yakub benar-benar menggunakan sihir alam semester. Dev melihat tubuh Yakub mulai terbakar, tetapi apinya berubah menjadi dua warna, satu hitam dan satu putih, berpusat di alis Yakub, membentuk dua api yang berbeda. Api di kedua sisi tubuh Yakub bergetar, dan kemudian terus mengembun. Di ruang gelap gulita, piringan yin yang besar muncul di atas kepala Dev. Dan piringan yin yang ini terdiri dari dua nyala api yang berbeda. Kekuatan menakutkan yang tak tertandingi terpancar dari piringan yin yang, dan langsung menyelimuti tubuh Dev. Dev berada di tengah-tengah sihir alam semesta, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Hahaha, meskipun aku tidak tahu di mana kamu mencuri nyala api leluhur Barok, tapi kamu masih tertinggal jauh dalam penggunaan dan pemahaman nyala api. Bahkan jika kamu memiliki gumpalan nyala api leluhur dari Barok, Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkan api leluhur, dan Anda tidak bisa mengalahkan saya sama sekali. Melihat Dev benar-benar ditekan oleh dirinya sendiri, Yakub tertawa terbahak-bahak. Api kembar Taichi tanpa batas ini dapat dianggap sebagai gerakan paling kuat dari garis keturunan iblis api mereka. Tidak banyak orang yang mengetahui keterampilan unik semacam ini, dan dia, Yakub, telah mempelajari beberapa aspek dangkal dari api kembar tanpa batas melalui kerja keras. Tetapi bahkan jika itu hanya dangkal, berurusan dengan seseorang seperti Dev yang baru saja menembus alam komposit dapat dianggap sebagai membunuh seekor ayam dengan palu godam. Merasakan tekanan dari atas kepalanya, Dev melihat ke arah cakram yin dan yang terus berputar. Tetapi Dev tidak bergerak sama sekali, dan duduk bersila dengan plop. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri dalam mantra alam semesta, Dev hanya duduk. Segera setelah itu, lingkungan sekitar tubuh terbakar ke titik nyala api, dan kesadaran spiritual dengan cepat menyebar, perlahan bertemu dengan serangan Yakub, api kembar yang tak terbatas. Karena jurus ini juga berasal dari garis keturunan Barok, Dev merasa bahwa dia dapat menyempurnakannya hingga menjadi titik api, dan dia juga dapat menggunakan jurus ini untuk digunakan sendiri. Seperti yang dikatakan Yakub, meskipun Dev sekarang memiliki api dari leluhur iblis api, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dev masih kurang memahami api, jadi Dev ingin memulai dari Yakub belajar beberapa trik darinya. Ketika Yakub melihat Dev menghadapi api kembarnya, dia duduk tanpa menghindar, dan tiba-tiba tertegun. Apakah orang ini tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menyerah begitu saja? Yakub tidak mengerti, mengapa Dev tidak melawan? Meskipun api kembar Taichi sangat kuat, apa yang telah dipelajari Yakub hanya dangkal, dan Dev tidak akan terlalu takut sehingga dia akan menyerah melawan begitu dia bergerak. Yakub memandang Dev dengan waspada, dia takut Dev memainkan beberapa trik. Tapi sampai cakram yin yang dari api dua warna di atas kepalanya jatuh di atas kepala Dev, Dev tetap tidak bergerak. Biarkan api dua warna menyelimuti Dev. Sosok Dev menjadi semakin pingsan, dan seluruh tubuhnya sepertinya terserap oleh cakram yin yang. Melihat ini, Yakub menghela nafas lega. Tapi tepat ketika Yakub hendak membatalkan mantra luar angkasa, dia tiba-tiba menemukan bahwa api kembar Taichi yang awalnya terbakar telah perlahan-lahan padam saat ini. Dan Dev perlahan bangkit, menatap Yakub dengan mata yang dalam.
Yakub terkejut, dan kemudian di matanya yang mengejutkan, dia melihat api di sekitar tubuh Dev juga berubah menjadi dua warna, setengahnya adalah api biru muda, dan setengah lainnya adalah api gelap. Ini, bagaimana situasinya? Yakub tidak mengerti bagaimana api di tubuh Dev juga bisa berubah menjadi dua warna, dan itu berbeda dari miliknya. Apakah warna apinya juga berbeda? Tapi sebelum Yakub bisa bereaksi, dua api di sekitar tubuh Dev langsung menyatu, dan kemudian berubah menjadi piringan yin yang besar, bergerak menuju Yakub untuk menekannya. Api kembar Taichi? Bagaimana Anda tahu keterampilan unik dari garis keturunan Balrog saya? Yakub benar-benar bingung. Anda harus tahu bahwa nyala api leluhur Balrog dapat dicuri, dan kemudian secara perlahan disempurnakan. Tapi tidak semua orang bisa mempelajari keahlian unik mereka dari garis keturunan Balrog. Sekarang Dev juga menunjukkan keterampilan unik dari garis keturunan iblis api ini, yang membuat Yakub merasa bodoh, dia tidak tahu bagaimana Dev mempelajarinya. Jika Yakub tahu bahwa api kembar Taichi yang digunakan Dev baru saja disempurnakan dari gerakannya, dia mungkin akan marah sampai mati. Tepat ketika Yakub dalam keadaan linglung, api kembar Taichi Dev telah mencapai puncak kepala Yakub. Kekuatan besar dan menakutkan langsung jatuh ke kepala Yakub. Yakub hanya merasakan sakit yang parah di kepala, dan panas dari dalam keluar membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Panas seperti ini lebih buruk daripada apinya sendiri, itu 100 kali lebih kuat. Di persimpangan hidup dan mati, dia mati-matian mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan, dan nyala api Yakub menyala dengan hebat, mencoba menghentikan kekuatan api kembar yang tak terbatas. Melihat ini, Dev sedikit mengernyit, dan beberapa nyala api keluar dari telapak tangannya, mengenai cakram yin yang dalam sekejap, secara langsung meningkatkan kekuatan api kembar Taichi lagi. Ada jeritan lain, Yakub langsung hancur, dan tubuhnya langsung terbakar hebat. Dev dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Yakub menjadi abu sedikit demi sedikit, dan bahkan tengkorak yang keras itu berubah menjadi ampas. Tapi ketika Dev diam-diam menghela nafas lega, tiba-tiba nyala api naik ke langit. Dev, tunggu aku, kita adalah garis keturunan iblis api, nyala api tidak akan padam, dan para dewa tidak akan padam. Kelompok api meraung dengan ganas, lalu melarikan diri dengan cepat. Melihat ini, Dev tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya, dan langsung mengejar nyala api, akhirnya membunuh Yakub. Bagaimana mungkin Dev membiarkannya melarikan diri, dia harus membiarkan pihak lain mati. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu adalah nyala api, tetaplah sebagai sumberku. Dev menyusul nyala api, lalu mengulurkan tangan dan meraih nyala api di antara telapak tangannya. Tidak peduli berapa banyak api berjuang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Lagi pula, Dev juga memiliki api leluhur, jadi meskipun dia menggenggam nyala api, dia tidak bisa merasakan sensasi terbakar sedikit pun. Di telapak tangan Dev, api mulai naik, menyelimuti nyala api Yakub, dan mulai menyerap dan memurnikannya. Kali ini, Yakub benar-benar panik, jika dia terserap dan disempurnakan dalam api kelahiran, maka dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Dev, aku dari garis keturunan Balrog, kamu tidak bisa membunuhku, atau kami dari garis keturunan Balrog tidak akan melepaskanmu. Di dunia surga dan bumi, garis keturunan iblis api kami sangat kuat. Lepaskan aku, dan aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Yakub mulai menjadi lembut tapi keras, dan mengikuti Dev ke mohon ampun. Tapi Dev tidak peduli sama sekali, api di tubuhnya masih menyerap api yang memurnikan api. Pada saat ini, Yakub melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali, tetapi dia terlalu takut untuk mati, jadi dia memohon, tolong selamatkan hidupku, selama kamu mengampuni hidupku, aku dapat memberitahumu bahwa Balrog kami memiliki sebuah rahasia di dunia surga dan manusia. Meskipun Anda memiliki api suci tertinggi dari leluhur iblis api di tubuh Anda, itu terlalu sedikit, hanya ada sinar api seperti itu. Jika Anda menginginkan yang tertinggi api di tubuh Anda untuk menjadi kuat, Anda harus terus-menerus menyerap api suci orang lain. Ke api. Saya dapat membantu Anda, tanpa bantuan saya, Anda tidak akan dapat menemukan pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api. Untuk bertahan hidup, Yakub hanya bisa mengkhianati sesama klannya saat ini. Ketika Dev mendengar kata-kata Yakub, dia benar-benar tersentuh oleh orang ini. Dev tahu sangat sedikit tentang klan iblis di dunia surga dan manusia,
Apalagi garis iblis api, Dev tidak mengerti sama sekali. Jika Dev ingin membuat api di tubuhnya lebih kuat, sepertinya dia benar-benar perlu menemukan kultivator iblis dari garis keturunan iblis api. Oke, aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkirkan api leluhurnya, dan kemudian menelan kehidupan api Yakub dalam satu tegukan. Setelah menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel api pamungkas Yakub, Dev langsung melemparkan api pamungkas ke lautan kesadaran. Dengan cara ini, Dev dapat berkomunikasi dengan Yakub tanpa hambatan, dan Dev juga dapat memperoleh beberapa informasi tentang garis keturunan Balrog dari Yakub. Setelah menaklukkan Yakub, teknik ruang dan waktu langsung bergetar dan runtuh. Melihat teknik ruang dan waktu yang runtuh, Dev mencibir dengan dingin, lalu mengulurkan tangannya dan melambai, langit yang dipenuhi kekuatan spiritual dimuntahkan ke sekitarnya. Dalam sekejap, teknik ruang dan waktu hancur seketika, dan sosok Dev mulai perlahan muncul. Semua orang memperhatikan pertempuran antara Dev dan Yakub. Meskipun keduanya berada di tengah sihir ruang dan waktu, getaran dahsyat di kehampaan masih membuat semua orang merasakan intensitas pertempuran di antara keduanya. Dengan runtuhnya teknik ruang dan waktu, semua orang tahu bahwa pertempuran antara Dev dan Yakub telah berakhir. Pasti Yakub yang menang. Dia adalah orang yang memiliki pengetahuan unik tentang api iblis. Penatua kedua melihat teknik ruang yang hancur, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini untuk membunuh Dev dengan miliknya ketampilan unik. Sekarang teknik ruang dan waktu rusak, itu membuktikan bahwa pertempuran telah berakhir, dan Dev pasti telah dipenggal. Mendengar kata-kata penatua kedua, penatua ketiga, Ruby dan yang lainnya semua terkejut, mereka semua menantikan, berharap Dev akan aman dan sehat. Paman guru ketiga, Nona, jangan khawatir, Tuan Chen pasti aman, dan dia pasti yang keluar, saat ini Hengki berkata dengan percaya diri. Mengapa kamu begitu yakin? Penatua ketiga memandang Hengki dengan sangat ingin tahu, karena Hengki bisa menebak dengan benar setiap saat, dan Hengki tampaknya memiliki kepercayaan mutlak pada Dev. Ya, bagaimana kamu tahu bahwa pasti Dev yang keluar? Ruby juga menatap Hengki dengan bingung dan bertanya. Hengki tersenyum kecut, masalahnya telah berakhir, dan dia tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia berkata, Tuan Chen memegang jiwaku, jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, aku sudah menjadi mayat sekarang. Begitu kata-kata Hengki keluar, penatua ketiga dan Ruby terkejut, dan kemudian menjadi bahagia. Baru sekarang penatua ketiga mengerti bahwa, sebagai murid tertua Zarko, bagaimana Hengki bisa mendengarkan kata-kata Dev di mana-mana, dan dia juga menjadi sangat ramah terhadap murid dari garis keturunan mereka. Ternyata jiwa takdir dicubit oleh Dev, dan Hengki harus mendengarkan Dev. Mengikuti kata-kata Hengki, sosok Dev menjadi semakin jelas, dan akhirnya muncul di depan semua orang. Tuan Chen, itu benar-benar Tuan Chen. Melihat ini, Stuart berteriak dengan penuh semangat. Penatua ketiga dan Ruby juga gemetar karena kegirangan saat melihat Dev muncul. Semua orang memandang Dev dengan penuh semangat. Lagi pula, Dev mampu mengalahkan Yakub itu tepat setelah dia menembus kondisi alam komposit. Sungguh luar biasa. Penatua kedua tampak terkejut. Dia memandang Dev dengan tidak percaya, dan kemudian melihat sekeliling Dev. Dia ingin melihat apakah Yakub masih hidup. Tidak perlu mencarinya, orang yang kamu undang telah menjadi abu. Kata Dev dengan senyum dingin. Kata-kata Dev membuat penatua kedua dan iblis bawahan Yakub panik. Sekarang Yakub sudah mati, itu membuktikan bahwa kekuatan Dev pasti lebih kuat dari Yakub. Kejutan semacam ini membuat para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Yakub gemetar, tanpa semangat juang. Semuanya, jangan panik. Aku tahu kekuatan Yakub. Dev pasti menggunakan semacam trik. Tetapi bahkan jika Dev mengalahkan Yakub, dia pasti terluka parah. Tidak perlu takut padanya. Kalian manfaatkan saja kesempatan ini untuk membalas dendam Yakub. Penatua kedua takut para pembudidaya iblis itu akan melarikan diri, jadi dia berteriak keras. Mendengar apa yang dikatakan penatua kedua, para pembudidaya iblis yang sebelumnya tidak memiliki semangat juang bereaksi sekarang. Pertarungan Dev dengan Yakub barusan mengejutkan, bahkan jika Dev membunuh Yakub, Dev sendiri tidak akan selamat. Mungkin Dev saat ini sudah kehabisan tenaga, sengaja berpura-pura santai, tapi nyatanya dia sudah menderita luka serius.
dan Dev menatap penatua kedua dengan dingin, lalu berkata dengan jijik di matanya, bahkan jika aku terluka, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya gerakan tanganku. Apakah kamu berani untuk bertarung denganku? Dev dengan sengaja menarik penatua kedua menjadi tentara, karena penatua kedua mengatakan bahwa dia terluka parah dan tidak ada yang perlu ditakuti, maka Dev dengan sengaja memprovokasi sesepuh kedua. Jika penatua kedua berani bertarung, maka Dev dapat dengan mudah membunuh penatua kedua 1 lawan 1. Tetapi jika penatua kedua tidak berani bertarung, maka apa yang baru saja dia katakan pasti akan dicurigai oleh para pembudidaya iblis itu. Penatua kedua tidak mengharapkan Dev melakukan ini, dia berencana untuk membiarkan para pembudidaya iblis ini mengikuti Dev sampai mati. Tetapi dengan cara ini, penatua kedua hanya bisa menghadapi Dev sendirian. Penatua kedua juga tahu pro dan kontra, jika dia tidak setuju dengan Dev, maka semangat dari orang-orang di sisinya akan runtuh dalam sekejap. Dev, jangan berpuas diri, kenapa aku tidak berani, lihat bagaimana aku membunuhmu. Mata penatua kedua penuh dengan niat membunuh, dan kemudian dia bergegas menuju Dev. Penatua kedua tahu bahwa kuncinya sekarang adalah Dev. Selama Dev terbunuh, penatua ketiga, Ruby dan yang lainnya akan kehilangan semangat juang mereka dalam sekejap. Kamu benar-benar berani melawanku. Dengan kemampuan kecilmu, kamu lebih buruk dari Yakub, dan kamu masih ingin membunuhku. Dev mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh penghinaan, yang membuat penatua kedua bahkan lebih marah. Alis penatua kedua dipenuhi cahaya, dan kemudian pedang terbang emas muncul dari udara tipis. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai yang kuat dan mengelilingi Dev. Dibandingkan dengan niat pedangku, kamu masih semut. Dev mencibir lagi dan mengeluarkan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Itu tidak sebanding dengan senjata sihir biasa. Dengan gelombang cahaya pedang pembunuh naga di tangan Dev, aura pedang yang memenuhi langit menjadi luar biasa. Pedang terbang penatua kedua dan energi pedang Dev bertabrakan satu sama lain, membuat suara memekakkan telinga, dan seluruh sekte Kuali Giok mulai bergetar hebat. Penatua kedua langsung terluka oleh energi pedang yang menakutkan, dan dia terbang mundur. Terlepas dari apakah Dev terluka atau tidak, penatua kedua sudah tahu bahwa pedang Dev barusan, dan dia sama sekali bukan tandingan Dev. Semuanya, bertarunglah denganku, selama kita membunuh Dev, sekte Kuali Giok akan menjadi milik kita. Penatua kedua tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Dev sendirian, jadi dia ingin pembudidaya iblis bergabung, menyerang Dev bersama-sama. Namun, tidak peduli berapa banyak penatua kedua berteriak, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang cukup bodoh. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa penatua kedua ditakdirkan kalah. Siapa yang akan sudi mengikutinya sampai mati? Melihat ini, para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Yakub terbakar menjadi api satu demi satu, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan Dev tidak mengejar mereka. Dan murid-murid dari garis penatua kedua semuanya berlutut dan menyerah pada saat ini, mengemis bersama Ruby, memohon agar hidup mereka diampuni. Penatua kedua yang melihat pemandangan ini dan dia menjadi gila, dia merencanakan untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya gagal. Ah, aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Penatua kedua meraung, dia tidak berdamai sama sekali, tetapi dia saat ini, bahkan jika dia tidak berdamai, dia tidak berdaya. Apakah kamu mau atau tidak, hasilnya adalah kematian. Kata Dev, dan dia ingin membunuh penatua kedua dengan pedang. Dev, tunggu sebentar. Ruby menghentikan Dev. Dev memandang Ruby dan bertanya, ada apa? Orang ini meracuni ayahku, aku harus membunuhnya sendiri. Ruby berkata dengan tatapan marah pada penatua kedua. Melihat ini, Dev perlahan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Ruby, bahkan jika aku terluka, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Melihat Ruby masih ingin membunuhnya, penatua kedua mendengus dingin. Meskipun Ruby telah menembus ke alam komposit, tetapi dia masih beberapa alam lagi darinya, tidak mungkin menjadi lawannya. Jika Anda menambahkan saya. Penatua ketiga mengambil langkah, dan berdiri bersama Ruby. Keduanya tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerang penatua kedua. Setelah beberapa pertempuran, kepala penatua kedua langsung dipenggal oleh pedang Ruby. Melihat kepala penatua kedua, Ruby menangis. Ayah, aku akhirnya membalaskan dendammu. Ruby berlutut. Melihat ini,
Semua murid sekte Kuali Giok berlutut satu demi satu, mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Ruby. Meskipun sekte Kuali Giok menderita kerugian besar setelah pertempuran ini, hanya penatua ketiga yang tersisa di antara tiga penatua, dan lebih dari separuh murid sekte Kuali Giok terbunuh atau terluka, tetapi setelah mengusir Zarko dan membasmi penatua kedua, Ruby akhirnya mendapatkan miliknya, menjadi penguasa sekte Kuali Giok. Ruby bangkit perlahan, lalu menatap Dev. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa sukses adalah semua berkat Dev. Penatua ketiga, Stuart dan yang lainnya juga memandang Dev dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, hanya ekspresi Hengki yang agak rumit. Dia adalah murid besar Zarko, tetapi dia harus mematuhi perintah Dev karena Dev mencubit jiwanya. Sekarang setelah Zarko pergi, penatua kedua sudah mati, dan Ruby adalah masternya. Hengki tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Dev melirik Hengki, mengerti apa yang dipikirkan Hengki, tersenyum sedikit, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Jiwa Hengki kembali ke tubuh Hengki dalam sekejap. Hengki memandang Dev dengan heran. Dia tidak berharap Dev mengembalikan jiwa hidupnya kepada dirinya sendiri dengan begitu murah hati. Ruby juga memandang Hengki saat ini, dan kemudian berkata, "Hengki, karena kamu tidak membantu tiran, bantu kami membersihkan para pengkhianat bersama. Sekarang aku menunjukmu sebagai sesepuh dari sekte Kuali Giok, dan ambil alih posisi gurumu." Ketika Ruby mengatakan itu, Hengki berdiri di sana dengan linglung untuk sesaat, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi, dan dia dengan cepat berlutut di tanah. "Terima kasih, Nona." Hengki sangat gembira. Tampaknya alih-alih menyalahkannya, Ruby malah menjadikannya seorang penatua. Sekarang jiwa kehidupan Hengki telah kembali dan dia telah menjadi sesepuh dari sekte Kuali Giok. Ini semua berkat Dev. Jika Hengki mengikuti Zarko sampai ke kegelapan, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Ruby mengirim orang untuk membersihkan tempat kejadian dan membangun kembali sekte Kuali Giok, tetapi mereka pergi ke kediaman penatua ketiga. Masih ada beberapa rumah lengkap di sini untuk ditinggali. Pada senja. Karena setelah perang, semua orang lelah dan pergi tidur lebih awal. Tapi lampu di kamar Dev masih menyala. Saat ini Dev berada dalam situasi yang sulit. Sekarang Dev dapat pergi ke kolam obat sekte Kuali Giok tanpa hambatan, menyerap aura di kolam obat, dan meningkatkan kultivasinya. Namun, jika dia menyerapnya tanpa terkendali, kolam obat sekte Kuali Giok pasti akan dihapuskan. Jika Dev tidak memikirkannya ketika Zarko menjadi raja, tidak masalah jika dia menyerap kolam obat. Tapi sekarang Ruby telah menjadi pemilik dari sekte Kuali Giok. Jika Dev menghapus kolam obat, dia akan sedikit malu. Lagi pula, banyak murid sekte Kuali Giok membuat terobosan dengan mengandalkan aura di kolam obat. Bersambung ke episode 260. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.